Generasi muda merupakan generasi penerus. Generasi muda lah yang nantinya akan membentuk masa depan. Seperti halnya Vito, di usianya yang masih 20 tahun mampu membangun bisnis bersama dengan temannya yaitu Rian. Raps Company, itulah nama yang diberikan, membuka peluang dari hal kecil dan membentuknya hingga seperti sekarang. Dengan usahanya dalam ranah game online, Raps Company mampu mengumpulkan omset ratusan juta per bulan. Baik, hari ini saya sedang berada di kantor dari Raps Company bersama founder dan juga co-foundernya. Baik Kak, boleh diperkenalkan Kak namanya siapa? Oke baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Vito, saya founder dari Raps Company. Kemudian perkenalkan, di sini saya Muhammad Rian sebagai co-founder dari Raps Company. Baik, untuk yang pertama nih Kak Vito, saya mau nanya, sejak kapan sih bisnis ini berjalan Kak? Oke baik, jadi Raps Company ini didirikan oleh saya dan juga Rian, partner saya, didirikan pada tahun 2020, tepatnya di tanggal 20 Agustus. Baik, untuk yang kedua nih, untuk Karian, dari mana Kak mendapatkan ide untuk memulai bisnis ini Kak? Oke baik, terima kasih pertanyaannya. Kalau ide gimana aku mulai bisnis ini sebenarnya ketidaksengajaan aja. Jadi aku tuh kebetulan suka banget main game dan kebetulan aku mikir nih, gimana aku caranya buat nambahin duit jajan aku. Ya dengan cara aku jualan di game itu. Seperti itu. Lalu untuk balik lagi nih dengan Karian, di mana nih Kak untuk pertama kali memulai bisnis ini tuh di mana? Baik, untuk pertama kali memulai bisnis ini tuh aku ngejalaninnya di rumah. Itu kan 2020, tepatnya lagi musim COVID ya. Jadi mungkin dulu kita punya waktu banyak tuh luang, tapi aku sampingkan dulu untuk sekolahnya. Di situ aku salah. Aku lebih untuk memulai bisnis aku. Nah, aku juga punya sedikit saran nih buat teman-teman yang mungkin pengen punya duit tambahan atau punya motivasi untuk memiliki uang lebih. Jadi teman-teman dari SA Unggul ini boleh banget, misalkan kalian tuh punya skill di bidang mana. Nah, teman-teman boleh mulai dari situ, karena dari skill yang kalian punya, pasti kalian lebih tahu celah dan potensi bisnisnya di situ. Misalkan seperti aku orangnya suka main game, jadi aku jualan di game. Sebenarnya bisnis tuh gimana ya, sangat luas banget lah, dengan bidang apapun bisa. Jadi teman-teman fokus dengan bidang yang teman-teman bisa dan mulailah dari situ, jangan takut memulai ini. Baik, terima kasih Karian. Lalu yang balik lagi nih ke Kak Vito, dalam bisnis ini sih, apa sih produk atau jasa yang kakak sediakan untuk orang? Baik, di Raps Company ini kita perusahaan yang fokusnya di transaksi digital dan juga barang-barang fisik yang mana nanti kita akan develop juga ke depannya. Nah, di Raps Company ini kita ada beberapa divisi. Yang pertama ada dari produk digital dari game online, salah satunya dari game Growtopia, yaitu akun yang dijual di Raps Company. Yang kedua adalah ada mata uang dari game itu sendiri. Itu ada divisi lagi yang bernama DLC Score ID. Yang ketiga ada divisi terbaru yang baru saja lahir di tahun 2023 yang bernama Raps Point, yang fokusnya adalah di transaksi digital akun Mobile Legends, serta juga kita menyediakan jasa dari top up diamond atau mata uang di dalam game, serta jasa-jasa lainnya yang kita sediakan. Kedepannya juga di Raps Company kita akan mengadakan divisi baru, mulai dari produk dan juga aset digital lainnya. Baik, terima kasih Kak Vito. Untuk keduanya, untuk Kak Vito dan Karian, saya mau nanya, bagaimana sih cara kakak berdua untuk mengatur bisnis agar tetap stabil nih Kak? Oke, baik. Mungkin mulai dari saya. Sebenarnya gimana sih cara bangun bisnis agar tetap stabil? Kalau dibilang bisnis agar tetap stabil itu suatu ketidakmungkinan, tapi yang bisa kita lakukan hanyalah selalu berusaha untuk membuat bisnis itu stabil. Yang pertama, gimana caranya membangun bisnis itu biar stabil? Kalian tuh harus selalu controlling dan meminimalisir gimana agar tidak terjadi kesalahan dan selalu meluangkan waktu untuk memikirkan inovasi gimana caranya bisnis itu bisa dikembangkan. Saya menjawab pernyataan saya tadi, gimana bisnis itu pasti ada naik dan turunnya. Sebenarnya itu kesiapan mental dari kalian aja. Jadi ketika bisnis kalian lagi turun, kalian tuh jangan terlalu overthinking gitu. Jangan terlalu memikirkan buruknya gimana, fokuslah terhadap perkembangan atau cara biar bisnis kalian tuh bisa terus berinovasi. Oke, baik, ini langsung saya jawab aja ya.
Ini menyambung jawaban dari Mas Rian juga. Jadi benar sekali kata Mas Rian, bisnis itu nggak mungkin stabil, nggak mungkin ada di titik itu aja. Kita juga sebagai pendiri bisnis dan juga teman-teman yang menonton dan juga teman-teman yang melihat video ini juga pasti ketika memulai bisnis menginginkan bisnisnya untuk berkembang atau adanya pertumbuhan. Jadi di sini kita bukan hanya menstabilkan tapi juga menggrow, mengembangkan bisnis dari nol hingga titik yang memang kita tujukan. Nah, di situ kita ada beberapa cara yang sudah disebutkan oleh Rian, ada controlling, kita juga mengadakan rapat rutinan, kita juga mengadakan hal-hal apa yang perlu dievaluasi, karena evaluasi itu adalah salah satu hal yang sangat penting, yang mana ketika kita ada masalah, kita bisa menemukan solusinya dari evaluasi itu tersebut. Mungkin salah satunya begitu. Baik, terima kasih untuk Karian dan Kak Vito untuk waktu yang sudah disediakan. Terima kasih. Sudah berjalan selama lebih dari 2 tahun, kini Raps Company sudah berhasil melayani ribuan konsumen dengan hasil yang memuaskan.